Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Abdil Alwan. Eh, Oke, malam ini mau naik ride sendiri lagi ya. Sekalian mau nongkrong ya kan. Ayah nih nggak tahu lah, entah karena hari sekolah, hari kerja atau gimana, nggak tahu, kurang tahu juga ya kan. Tapi eh semenjak beberapa minggu yang lalu saya menyadari satu hal gitu. Ini apa namanya? Orang-orang yang biasa naik ride malam, mau hari apapun, nggak pandang hari, mau hari kerja, hari libur gitu kan. Ini kok jauh berkurang gitu. Biasanya rame, jadi sunyi gitu. Terus biasanya kayak kenal kereta-kereta kayak gini lah, kereta-kereta pairing terutama gitu kan, atau kereta-kereta sporty lah bisa dibilang. Tuh berapa ya, 80% kayaknya pakai knalpot, ini knalpot racing gitu. Cuman ini perasaanku aja atau memang kebetulan cuman nampak yang ini, cuman nampak yang knalpot standar aja, nggak tahu lah ya. Cuman persepsiku ya bisa jadi karena zamannya udah nggak lagi ya, udah habis. Orang udah bosan lah istilahnya, yang kena gusur lah, yang kena tilang lah, yang malam-malam ditangkapi lah, kan nggak lucu juga gitu kan. Jadi orang ya mungkin banyak yang cari aman lah, atau ya mungkin memang trennya udah habis ya, antara dua itulah pokoknya itu ya kan. Ya, itulah dia. Jadi ya dunia permotoran kita ini ya gitulah. Kalau kayak dulu ya setauku ya, walaupun aku dulu nggak main motor, tapi aku dulu termasuk mania ya, mania dunia sporty ya, kayak dunia balap lah, kayak MotoGP, F1, yang road race, itu termasuk mania aku dulu gitu kan. Jadi walaupun aku dulu belum punya kereta karena kebetulan di pesantren, dan juga merantau lah pokoknya, nggak di rumah gitu kan. Jadi tapi aku tetap mencari update gitu. Kalau dulu belum ada HP, karena pesantren kan, aku nyarinya dari koran gitu, potongan-potongan potongan-potongan foto gitu, dipotong pakai penggaris. Ingat kali aku tuh dulu. Jadi dulu ya termasuk nggak gaptek lah aku kalau ini, kalau urusan permotoran atau mobil sedan gitu kan. Kalau dulu ya kayak toleransi aja gitu polisinya gitu. Misalnya hari libur atau malam-malam, kayak malam-malam kopdar setauku ya, itu toleransi tuh polisinya gitu. Kita nggak tahu sekarang, nggak tahu lah, entah karena wabah ini atau gimana ya, kurang tahu juga lah. Ya namanya kita juga lagi dilanda, ya bisa dibilang musibah lah ya kan. Jadi ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nilai di satu sisi aja gitu. Jadi kita harus mikirkan banyak sisi yang lain gitu kan. Jadi ya udahlah, nikmati aja lah. Tapi ya kalau kayak aku ya, bisa dibilang bodoh amat sih, karena aku memang modelnya agak-agak bodoh amat gitu ya kan. Jadi kalau urusan kayak gitu udah, yang penting pandai-pandai lah. Orang barang sendiri kok, masa nggak pandai jaganya gitu ya kan. Pandai-pandai aja gitu. Ya aku bukan ngedoktrin ya biar buat salah gitu kan. Cuman ya gimana ya, kita juga punya hobi itu kan. Aku jujur bukan kayak mau nyombongkan diri atau apa pakai knalpot racing terutama gitu kan. Cuman kayak kita di jalan pakai knalpot racing, apalagi kalau aku suka karakter adem gitu kan. Nah kayak ini kan knalpot kan adem gitu termasuk gitu. Apalagi kayak knalpotku yang adem itu, dengarkannya senikmat dengarkan lagu gitu ya. Yang bagi-bagi pecinta motor lah terutama, pasti kalian bisa lah ngerasakan kenikmatannya gitu kan. Apalagi kalian punya motor kesayangan
dikasih knalpot racing gitu, dipakai orang misalnya atau dipinjam orang gitu kan. Kalian dengarkan dari jauh kayak udah hafal gitu suaranya, kayak nikmat aja bawaannya gitu kan. Kayak apalah, apa namanya, kayak dengarkan lagu lah pas kalau kurasa ya. Itu persepsi dariku aja sih, kurasa kayak gitu. Ya kalau misalnya persepsi orang yang lain, ya ada yang bilang sih ribut gitu kan, karena ada kan kayak knalpot apa ya, Proliner itu kan bising kali gitu. Nah, cuman ya itu sih masing-masing orang. Jujur aku memang kalau bising ya kurang suka sih gitu. Kayak ada kawan dia make apa ya, R9 GP series kalau nggak salah, gue R9 GP series kereta dia Ninja 2,5. Nanti kapan-kapan lah aku review. Nah, jadi kayak dia itu ya bising kali lah. Pokoknya kayak kami nongkrong kan, dia mau ngambil bank di Simpang, ngambil uang di ATM Simpang gitu kan. Itu masih jelas sekali kedengaran suara knalpotnya gitu. Jadi ya kayak gitu aku ya kurang suka gitu, kurang nyaman aja sih karena bising kali gitu kan. Karena aku juga pernah beli knalpot Purbalingga dulu waktu pertama-tama main-main motor, beli karena nggak tahu kan, jadi beli aja knalpotnya, murah kok gitu kan. Jadi beli knalpot Purbalingga itu bisingnya luar biasa, tapi beberapa orang suka gitu. Kenapa suka? Ada yang bilang suaranya kayak ini yo bang, kayak road race itu gitu, atau kayak apa namanya, suaranya keren ya bang, gahar gitu kan. Tapi aku merasa bising kali knalpotku ini gitu kan. Salah satunya ya karena apa ya, aku tinggal di gang gitu kan, jadi kayak segan aja gitu kok bising-bising kali. Ini aja seadem ini, aku kalau masuk gang ke rumahku gitu, itu apa, tetap matikan di Simpang ya, dorong. Kalau misalnya ngestel dari jauh kencang, nah ya udah tinggal matikan idling aja, matikan idling, tapi nggak matikan mesin ya. Nggak matikan mesin, nggak matikan semua ininya, nggak matikan stop dari kunci kontaknya lah, cuman matikan idlingnya, idling stop gitu kan. Karena biasanya kalau habis dari mana-mana apalagi jalan jauh tuh biasanya ini apa namanya, kipasnya hidup. Jadi ya udahlah biarin aja kipasnya hidup dulu gitu kan, karena mungkin udah panas sekali lah istilahnya. Jadi biarkan dia hidup dulu, dinetralkannya dulu. Udah gak netral panasnya kan mati sendiri gitu. Ya gitu aja sih. Karena walaupun kayak mana ya, ada orang samping rumahku dia naik R15 tuh jam 3 pagi dia ngegeber-geber gitu kan. Kurasa ya namanya kita bertetangga ya harus saling menghargai lah kan, itu jam 3 pagi orang masih tidur gitu. Cuman ya udahlah, istilahnya aku persepsiku gini, biarlah orang kayak mana, aku jangan kayak gitu gitu kan. Berusaha aja lah ya, walaupun nggak munafik, aku juga nggak sebaik itu gitu. Kalau misalnya di jalan ada orang yang kayak bawa mobil atau bawa motornya salah-salahnya, tetap ku geber habis sampai limit. Karena ya itu tadi gitu kan, kadang kesal, terus ya enak aja gitu geber ya gitu. Atau kalau misalnya lagi jalan gitu kan, terus sunyi jalannya gitu, aku geber juga kadang gitu kan. Ya aku juga nengok-nengok misalnya kayak gini kan, makanya selalu ku pakai spion itu ya memang untuk nengok belakang lah ya kan. Aku memang dibilang apa orang kan, cantik lo nggak pakai spion, cantik lo nggak pakai spion gitu kan, keren, apa namanya, nampak garang nampak dia gitu kan. Cuman persepsiku gini, aku make motor ini itu sesuai kenyamananku gitu. Aku nyamannya aku sering nengok belakang gitu, jadi aku bisa nengok orang di belakang. Jadi kalau misalnya nggak pakai spion, aku nggak pede gitu, bawaannya nggak pede aja gitu. Jadi ya gitulah pokoknya, kita nikmati aja ya kan. Yang mana yang nggak suka spion ya nggak usah dipasang spionnya, asalkan nggak kena polisi kan. Kayak ada kawanku nih naik Aerox nggak suka dia sama spionnya kan, dibuka spionnya gitu. Kalau kayak aku ya enggak lah, aku lebih enak pakai spion, jelek-jelek lah, itu yang penting aku senang pakainya kan, senang pakai kita bos ya kan. Ya masih hidup gak sih kameraku? Oh masih. Jadi ya gitu aja sih,
apa sih ngebacot aja Sabdillah ini ya kan. Tapi ya itu aja, aku cuman mau kayak sharing aja gitu tentang permasalahan ya, bisa dibilang ya, permasalahan dunia permotoran kita ya. Walaupun aku juga anak baru sih, ini bisa dibilang anak baru. Karena keretanya kereta baru ya kan, anak baru lah, apalagi masih bocah. Baru tamat SMA bang, baru 2 tahun. Si muda lah, muda kan, mukanya aja yang udah tua. Aku paling benci nih kalau ada becek nih. Kalau udah capek-capek ngelap ya kan, udah ngelapnya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga, tiba-tiba kena becek ya kan, naik pula itu airnya ke atas. Aduh, keselnya itu loh. Jadi kayak aku di becek-becek gini, ngambil ini kering kan, pelan dulu, kira-kira agak-agak kering bannya baru maju ya kan. Tapi itulah buat orang macet jadinya, buat rusuh. Salah lagi ya kan, suntuk juga Jawa. Awak nyuci sendiri, jadi terasa dia ya kan. Habis waktu sejam cuma untuk nyuci ini aja. Awak nyuci, kok ada sedikit nampak awak, cuci balik. Jadi kayak biar bisa lebih nikmat aja sih, balik lagi kayak yang tadi ya. Oke lah, karena udah kelamaan ngebacot dan kayaknya ya memang udah itu aja sih yang mau ku bahas. Ya aku nggak bilang miris sih, karena kan mood orang atau hobi orang gitu bisa berubah-ubah gitu kan. Nggak bisa bilang aku anak musiman lah, anak apalah gitu kan. Tapi ya kalau misalnya memang lagi zamannya dunia motor atau mobil segala macam lah, ada zamannya, gak usah inilah gitu kan, gak usah apa kali, gak usah terlalu maro gitu. Jadi orang-orang yang udah main lama gitu kan, jadi ikut imbasnya gitu. Kayak kemarin ada di mana ya, lupa kejadian yang nggak ingat sih sebetulnya, cuman nggak mau nyebut ini aja gitu kan. Orang itu sampai dilempari warga gitu gara-gara San Mori. Sementara tim yang lain yang San Mori ke situ juga ikut imbasnya gitu kan. Jadi apa ya, kesannya kayak mana coba menurut kalian gitu kan? Kan nggak cocok kayak gitu. Jadi ya udahlah, bagus-bagus aja lah gitu kan. Ya boleh barbar tapi tahu kondisi, tahu situasi gitu kan. Aku pun barbarnya, aku kayak pulang jam 11 malam, jam 10 itu kan agak sunyi tuh. Aku ngambil jalan ring road lah aku biasanya, kalau misalnya tergantung tempat nongkrongnya sih memang. Nah biasanya ngambil jalan ring road lah aku kan, aku tengok sunyi, aku gas sampai seberapa mampu mentalku, aku gas gitu. Tapi kalau misalnya di kota-kota gitu, orang padat, dia sampai ngeber-geber biar orang mau lewat gitu kan kayak apa kesannya ya? Buat rusuh di jalan. Sebetulnya itu sih yang buat rasaku ya. Sebetulnya itu sih yang buat ini, yang buat knalpot itu jadi dilarang gitu, yang buat apa, meresahkan gitu. Karena kalau dibilang polisi itu, ada kemarin polisi diwawancarai, kami sebetulnya nggak masalah sih, karena dia kan sekali lewat aja gitu kan. Beda halnya dengan kayak dia ini geber-geber gitu. Jadi itulah yang buat knalpot racing ini jadi diburu kali gitu. Dulu jarang aku dengar knalpot racing sampai diburu orang itu razia memang khusus knalpot gitu. Jarang, baru inilah gitu. Enggak ini sih, kapan ya? Kemarin yang sampai dilindas di Merdeka Walk, lapangan Merdeka. Dilindas tahu pakai ini. Pakai apa? Yang meratakan jalan itu apa namanya, lupa aku. Anak teknik sipil pun bisa tak ingat tuh. Biasalah. Ya, itulah sampai dilindas kan udah gawat kali itu berarti. Jadi ya
Ya udahlah, bagus-bagus aja lah, tahu tempat, tahu kondisi, tahu waktu, kita aja lah bisa bilang. Taunya aku nikmat itu yang geber-geber itu, taunya aku gitu. Cuman ya sama-sama sama-sama mengerti aja lah kita gitu kan. Udah kemana nya kakek ini? Untung ABS, kalau nggak susah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rame nggak sini ya? Atau sunyi? Udah sunyi pula. Lepas lah. Oke, karena videonya udah kepanjangan, kelamaan, kayaknya sini aja lah. Jangan lupa support channel aku, caranya like videonya, subscribe, dan di share lah ke kawan-kawannya, ke keluarganya. Mudah-mudahan yang kayak apa namanya, yang kayak dia pecinta motor, ya bisa lah dia ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambilnya dari video-videoku yang ada di channel ini gitu. Terus untuk yang apa, yang pengen misalnya kereta CBR 250 RR ini, ya seenggaknya dia bisalah sekilas merasakan atau memahami kayak mana sih nikmatnya naik CBR 250 RR ini gitu kan. Jadi aduh, sunyi kali, agak serem juga aku loh. Aku kan takut apa ya kan, kena stop orang gak lucu juga. Bukan preman-preman, anak baik-baiknya tapi bohong. Oke, kayaknya cukup sekian. Karena ini sunyi, jadi kita harus agak kencang lah ya. Jangan lupa like, subscribe, ya di share juga lah kalau bisa, seikhlas hati ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you guys.